maling kontrol lesi, beta tinggal di Amausu. Beta kelas 3, beta sudah 1 tahun main ukulele. Ini beta aktivitas setiap hari. Beta pulang sekolah, beta berganti, habis itu beta pergi bermain teman-teman permulatan ukulele. Beta main ukulele supaya beta jangan terlalu main HP lagi. Teman-teman rompol guys. Beta nama Niko Tulalesi, beta founder dari Amboina Ukulele Kids Community. Jadi saudara, ini kenapa ada Amboina Ukulele Kids Community? Latar belakang dari anak-anak di Ambon ini rata-rata pulang sekolah semua main gadget. Jadi ketergantungan gadget ini sudah jadi kayak candu, sehingga paling susah untuk anak-anak beralih dari gadget, apalagi dengan tawaran-tawaran game online yang cukup membuat anak-anak susah untuk beralih ke yang lain. Masalah ketergantungan gadget buat anak-anak ini sudah menjadi masalah yang besar, karena jadi masalah semua anak-anak. Orang tua juga banyak yang sudah khawatir dengan kondisi yang terjadi selama ini. Sasaran utama dari beta itu untuk selamatkan beta punya anak laki-laki sebenarnya, karena dia juga punya hobi yang sama, main gadget dari pulang sekolah sampai sore. Jadi satu hari bisa main 3 jam sampai 4 jam. Nah, kita punya kekhawatiran bahwa ini nanti berdampak pada retina mata rusak, terus otak kecil, jaringan otak kecil, otak besar rusak karena kena radiasi. Lalu mulailah kita coba dengan ini, ukulele. Nah, musik ukulele kebetulan ini di Ambon seperti mati suri di Maluku. Padahal dulu sudah pernah jaya di zaman-zaman Belanda ya. Ada tarian coba. Coba lagi sih. Nih. Tuh, wah, empat. Lagi. Kita mulai dengan 8 anak di rumah. Kita punya rumah dengan 8 ukulele. Itu hanya 2 yang bagus dan 6 ukulele yang tidak bagus kualitasnya. Anak-anak beta mulai ajar, beta punya anak laki dengan 7 temannya. Beta posting di Facebook waktu itu, posting di Facebook dan beta tulis, beta mencoba untuk selamatkan anak-anak dari radiasi gadget lewat bermain musik. Kebetulan Ambon lagi saat itu lagi digalak-galakan untuk jadi kota musik dunia. Nah, setelah postingan itu mulai banyak orang interest, orang mulai sadar bahwa ya ini sebenarnya solusi. Ukulele musik adalah salah satu solusi mengatasi ketergantungan gadget buat anak-anak. Dan mulailah datang 20 anak, berkembang lagi jadi 30 anak, 40 anak, dan 50 anak. Setelah kita mendapat dukungan dengan banyak orang tua membawa anak-anak, lalu masalah di ukulele jelek di Ambon. Kita menulis di Facebook, kita mencoba dengan Rio untuk tidak tergantung buat pemerintah, tapi kita coba untuk berdiri sendiri dengan memanfaatkan kita orang punya networking untuk mensupport apa yang kita butuh ukulele. Nah, itu tulis di Facebook waktu itu bahwa kita lagi coba menyelamatkan anak-anak di Ambon dengan dari radiasi gadget dengan bermain musik di ukulele dan butuh dukungan ukulele yang bagus. Postingan beta posting di Facebook lalu direspon pertama kali dari warga Selandia Baru, Ibu Kitty, dan
warga Costa Rica, Pak Mauricio, itu mengirim masing-masing menyediakan 5 ukulele. Jadi pertama kali kita mendapat dukungan 10 ukulele dari orang luar negeri. Setelah itu ada lagi ukulele datang dari Brisbane, ada satu orang bule datang membawa donasi ukulele 7 biji. Itu ukulele yang bagus. Nah ini makin semangat sehingga waktu Agustus tahun kemarin itu menjelang Darwin Ambon, kita juga kirim email buat Dino Beach di Darwin dan lewat orang kasih pengumuman di Australia dan kita terima juga 34 ukulele dan itu. Terus ada satu juga orang Ambon, keturunan Ambon tetapi tinggal di Brisbane, itu juga mengirim 4 buah ukulele. Sehingga ini musik dia, ukulele ini musik yang ya cukup diminati anak-anak karena dia musik tradisional tapi dia universal, ada di semua negara. Cuman yang membedakan antara musik ukulele di Ambon, di Hawaii, di Australia, di China itu cara main. Itu punya cara main yang membuat berbeda dengan lebih spesial dari negara yang lain. Itu main terus melatih anak-anak selama beberapa bulan, terus jadi perhatian. Datanglah travel membawa wisatawan, sehingga ini jadi objek wisata musik di kota musik. 2 minggu lalu ketemu ke Banda karena cerita sejarah nih. Cerita sejarah ukulele ini masuk di Maluku itu datang dari Banda. Jadi dari pedagang-pedagang Portugis, Belanda itu bawa musik ukulele datang ke Banda untuk ambil pala dan cengkeh. Nah itulah pertama kalinya ukulele masuk di Indonesia. Main di Banda, baru Banda bergerak ke Lease, Ambon dan sampai ke menyebar ke Indonesia. Nah, Ketong sudah punya planning juga untuk bulan depan Ketong akan ke K dan bentuk yang namanya K Island Ukulele. Jadi Ketong akan fokus ke daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata di Maluku. Sehingga orang yang dari luar negeri dia punya catatan perjalanannya tidak ke Ambon, misalkan dia ke K, dia ke Banda, dia menikmati juga ukulele Maluku yang ada di sana. Tidak harus ke Ambon. Nah ini sudah 1 tahun ya, tidak terasa 1 tahun dan kalau hitung Ketong sudah ajar anak-anak 200 anak yang Ketong ajar. Tapi hal lain yang beta dengan Rio lakukan buat ini anak-anak, tidak hanya Ketong orang ajar main musik, tetapi Ketong ajar leadership, ajar dong hidup toleransi, ajar hidup bagaimana menjadi seorang yang berjiwa sosial tinggi. Jadi ini harapan beta, anak-anak yang ikut di Amboina Ukulele Kids Community ini ke depan satu orang besar dong akan jadi anak-anak yang hebat untuk bangun Ambon, bangun Maluku dengan hebatnya. Karena dong dari kecil sudah hidup sama-sama, sangat ada perbedaan, suka musik dan dong berkesempatan untuk bersentuhan dengan orang-orang yang datang dari luar negeri. Ini memang ukulele dari kampung, tetapi dia menjadi perhatian dunia. Terbukti dengan yang tadi beta cerita, donasi-donasi ukulele datang dari bukan hanya dari orang Ambon di Ambon atau di Jakarta, tetapi juga dari orang-orang Ambon yang orang-orang yang di luar negeri, orang asing. Jadi ini cukup berdampak buat memperkuat Ketong punya Ambon City of Music, dan anak-anak ini dari ukulele makin besar, orang akan suka main musik yang lain dan akan banyak lahir ini musisi-musisi hebat dari Ambon. Anak saya sudah diikut sanggar ini, ukulele beta suka sudah 5 bulan. Dampaknya untuk saya punya anak itu luar biasa ya. Dari dia sukanya main gadget, itu dia sekarang kurang main gadget. Dengan itu saya punya anak juga sudah bisa masuk di televisi, habis itu sudah bisa masuk terkenal YouTube, Facebook, sampai ke luar negeri. Luar biasa. Harapan beta untuk Amboina Ukulele Kids, semoga tambah ke depan semakin maju,
Semoga orang-orang tuanya rajin antar anaknya latihan. Itu saja kuncinya. Nah, jadi saudara, anak-anaknya mau ingin gabung dengan ukulele Kids bisa bergabung. Kalau kita ngajar di Amusu itu free, tidak bayar. Jadi kalau yang datang orang kurang mampu, welcome, datang saja bawa juk yang siapa adanya. Nanti beta Rio tugas untuk mencari donasi ukulele yang bagus buat saudara anak-anak yang memang mau datang sama-sama dengan ketong. Orang datang di City of Music, orang pengen lihat musiknya ada di mana. Kalau hanya organ tunggal yang ada di kafe-kafe mah itu ada di semua kota ada. Nah, tapi ketong Amboina Ukulele Kids ini live setiap 1 minggu 3 kali, ada wisatawan bisa datang lihat di Amusu.